Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari FRI 096 akan menjelaskan mengenai pengembangan website di Crew Corporation. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, Febriana Viviasoro, Randi Kurniawan Nur, dan Nisri Husna Fadila. Yang pertama ada project definisi. MG Crew Corporation adalah perusahaan yang memproduksi suatu jenis produk alat bantu ajar, yaitu muzzle. Alat ini digunakan untuk membantu pelajar sekolah dasar dalam memahami tata letak provinsi di Indonesia. Produk ini dapat membantu motorik siswa sekolah dasar dalam memahami pelajaran tata letak provinsi di Indonesia yang mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian ada project objektif, yaitu spesifik. Website ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah konsumen membeli produk muzzle dan juga mengontrol persediaan produk itu sendiri, sehingga pembelian produk menjadi berbasis online dan konsumen yang berada di tempat yang jauh sekalipun dapat membeli produk dari kami. Ada measurable, itu membangun website hingga siap untuk digunakan, diperkirakan akan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 minggu. Lalu ada agreed upon-nya, pembuatan website ini menggunakan tenaga kerja web developer dan data atau materi yang dibutuhkan untuk membuatkan website tersebut bersamaan dengan permintaan yang diperlukan. Kemudian ada realistic dan time bound. Realistic ini adalah pembuatan website diharapkan dapat meningkatkan angka penjualan produk Amazon. Kemudian time bound-nya itu perencanaan dan pembuatan website membutuhkan waktu yang cukup lama dan akan memerlukan pelatihan website ketika selesai dibangun untuk pengguna sehingga mereka dapat menggunakan sesuai dengan fungsi yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada sistem definisi. Sistem yang diperlukan oleh perusahaan kami ialah sebuah sistem di mana hal tersebut dapat mengatur mengenai persediaan produk yang tersedia dalam perusahaan, dapat meningkatkan penjualan, memberikan informasi yang jelas kepada customer yang ingin membeli produk yang ditawarkan, interface yang dapat ditampilkan dalam mempermudah customer untuk mengakses web perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem functionnya, yaitu pertama ada registrasi, ada profile, dan menunya. Yang pertama itu ada registrasi, pembuatan akun oleh pelanggan untuk memesan produk. Yang kedua itu ada profile, untuk mengetahui informasi dari pelanggan. Yang ketiga itu adalah menunya. Menu untuk mengetahui produk-produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan, harga produk, dan bahan yang digunakan oleh produk tersebut. Kemudian yaitu ada order untuk mengetahui pelanggan membatalkan pemesanan, mengubah, melihat, dan menambah jumlah produk yang akan dibeli. Kemudian ada report untuk mengetahui status pemesanan produk yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian ada sistem fitur. Yang pertama adalah fitur registrasi untuk pelanggan membuat akun pada website. Yang kedua, fitur profile untuk pelanggan mengelola informasi sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah fitur menu untuk melihat informasi dari produk-produk yang tersedia seperti nama, harga produk, dan jumlah persediaannya. Selanjutnya ada fitur order untuk memesan produk atau membatalkan pesanan yang telah dibuat sebelumnya oleh pelanggan. Dapat melihat, mengubah, menghapus, dan menambahkan order yang telah dibuat sebagai admin. Selanjutnya adalah fitur report. Pelanggan itu dapat melihat status produk yang telah dipesan sebelumnya. Kemudian ada acceptance kriteria. Yang pertama itu adalah customer harus memiliki akun terlebih dahulu untuk melakukan registrasi dan transaksi. Kemudian informasi mengenai customer akan tersimpan baik pada sistem. Yang ketiga, pengisian informasi yang jelas, memasuki identitas, nomor KTP, dan kemudian diverifikasi oleh sistem dan juga perusahaan. Dan sistem selanjutnya adalah proses transaksi yang dilakukan dengan beberapa cara seperti m-banking dan lainnya. Yang kelima adalah proses pembayaran harus diverifikasi terlebih dahulu dengan cara upload bukti pembayaran. Yang keenam, data transaksi customer akan tersimpan dengan baik di dalam sistem. Kemudian sistem user level, ada super admin dan juga operator manager. Sistem administrator atau sering yang disebut dengan sistem admin adalah seorang yang bekerja untuk memelihara dan mengoperasikan sebuah sistem komputer atau jaringan yang berjalan setiap harinya. Kemudian ada operation manager, yaitu adalah memiliki akses untuk mengetahui jumlah produk, ketersediaan, bahan baku, proses produksi, anggaran produksi, dan memastikan jumlah kualitas produk yang akan diberikan kepada customer sehingga produk tersebut sesuai dengan standar. Kemudian ada admin,
yang memiliki akses tentunya pada server dan mengerti akan sistem operasi server di balik website tersebut. Kemudian customer dapat membuka aplikasi, memilih warna produk, membeli produk, mengetahui harga, dan informasi lainnya yang telah disediakan oleh admin. Selanjutnya ada database design. Ya, jadi di sini ada data objek di mana dia itu ada level 0, level 1 dan sebagainya. Ada database structure. Di mana dia itu ada 4 komponen. Yang pertama itu ada customer, penjual measure, supplier measure, dan inventory measure. Ada use case diagram di mana yang pertama itu ada use case diagram for homepage. Lalu yang kedua itu ada use case diagram for register. Lalu yang ketiga itu ada use case diagram login. Yang keempat itu ada use case diagram history. Lalu yang kelima itu ada use case diagram for order. Dan yang terakhir itu ada use case diagram for delete order. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram di mana activity diagram for homepage. Yang kedua itu ada activity diagram for registration. Nah, untuk activity diagram for sendiri oleh customer. Jadi customernya itu nanti membuka websitenya, memilih homepage, lalu nanti homepage-nya akan menampilkan login form, lalu nanti akan disuruh untuk menginputkan username dan password. Jika sudah bisa mengklik submit, jika password benar maka dia langsung masuk ke dalam measure page-nya. Kalau salah dia disuruh untuk input username dan password lagi. Dan selanjutnya itu ada registration di mana ia juga diawali oleh customer. Customer disuruh untuk membuka website lalu mengisikan data diri, sehingga jika sudah terisi semua nanti sistem akan menampilkan display login page. Lalu selanjutnya itu ada activity diagram for login di mana itu nanti diawali oleh customer membuka website lalu memilih untuk login. Nanti customer akan mengisikan username dan password. Jika benar maka akan menampilkan measure page. Lalu selanjutnya activity diagram for history di mana nanti customer dipilih untuk choose process order data. Langsung sistem akan menampilkan customer pay page. Lalu customer untuk mengisi pay the order. Jika pesanan benar maka dia langsung menunjukkan measure page. Jika salah dia harus mengulang kembali pay the order. Lalu jika measure page sudah muncul, lalu tekan history order. Jika sudah ditekan maka sistem akan menampilkan history ordernya. Lalu selanjutnya itu ada activity diagram for update order di mana nanti itu diawali oleh customer memilih view order page, lalu pilih order yang ingin diupdate. Jika sudah, lalu customer memilih update, sistem akan menyimpan data tersebut. Lalu untuk activity diagram for delete order, dia tidak jauh berbeda dengan update order. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari homepage eGroup Corporation, di mana apabila kita ingin memesan, maka kita harus login dulu. Dan juga di sini berisi tampilan produk-produk apa yang dijual, berdimensi, harga, dan stoknya. Kemudian kita bisa memilih login. Nah, berikut merupakan tampilan login, di mana membutuhkan username dan password. Apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa register terlebih dahulu, di mana mengklik link ini. Nah, ini merupakan tampilan dari registration page-nya. Yang dibutuhkan adalah nama, kemudian nomor HP, kemudian ada alamat, username, dan password. Apabila sudah mempunyai akun, bisa langsung login. Contohnya seperti ini. Nah, apabila kita sudah login, maka kita dapat mengakses menu My Order dan juga Report. Kita juga bisa memesan produk-produk yang terdapat di sini. Contohnya seperti ini. Untuk memesan produk MZ_01 dengan amount yang kita inginkan. Contohnya kita menginginkan 2 amount. Nah, selanjutnya adalah tampilan apabila kita sudah login ke dalam homepage. Nah, di sini kita bisa memesan untuk produk-produk yang tersedia di sini.
Contohnya kita akan memesan produk muzzle brown, di mana untuk ID muzzle yaitu MZ_02 dengan amount yang kita inginkan, contohnya 2, yaitu kemudian kita submit. Nah, dengan begitu order akan muncul di main menu My Order. Nah, order ID 8 MZ_02 amount 2 dengan price 1.058.000, di mana untuk statusnya masih waiting for payment. Nah, di dalam halaman ini juga kita bisa membatalkan pesanan dengan mengklik icon ini. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke page report. Nah, page report adalah halaman apabila kita setelah membayar pesanan-pesanan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, berikut merupakan contoh pesanan yang telah kita bayar. Nah, kemudian kita juga bisa login sebagai admin. Contohnya seperti berikut. Nah, berikut merupakan tampilan apabila kita login sebagai admin. Nah, di sini terdapat muzzle data, list order, dan juga report. Nah, kemudian pada halaman order kita bisa melihat order yang masuk ketika konsumen memesan produk kita. Contohnya adalah order ID 8 dengan informasi sebagai berikut. Nah, di mana kita dapat mengubah status apabila konsumen telah membayar pesanan tersebut. Kemudian kita update order. Nah, maka payment status akan berubah menjadi accepted. Nah, kemudian ini adalah halaman report di mana bisa melihat pesanan-pesanan, semua pesanan yang telah masuk ke dalam data kita. Nah, kemudian ketika kita telah mengganti status menjadi accepted, maka dalam customer juga akan berubah. Nah, di mana dalam halaman report akan masuk pesanan yang tadi telah dibuat, di mana order ID 8 dengan status accepted. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.